Baik, perkenalkan nama saya Novrianti Elizabeth Sirait dengan NIM 21050400094 Program Studi Ilmu Hukum Mata Kuliah Kewarganegaraan Universitas Maritim Rajali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6 tentang bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Apa demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. 2. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Charles Alberto Torres 1998. Demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian, teori medieval, teori kontemporari, doktrin. 3 pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. 4. Pentingnya demokrasi secara sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Pada akhir abad ke-17, lahirlah demokrasi modern yang disemai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara bangsa di Eropa. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa, terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan, mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, seperti demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu, Indonesia harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. 3. Paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kedua tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan
feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif di dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi represi, imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaan susunan dan waktu sidang DPR pasal 19 susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Rumusan perubahan pasal 19. 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Rumusan naskah asli pasal 20. 1. Tiap-tiap undang-undang mengkehendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Rumusan perubahan pasal 20. 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa kehidupan demokratis itu penting? A. Partisipasi dalam pembuatan keputusan.
B. Persamaan kedudukan di depan hukum. C. Distribusi pendapatan secara adil. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Harus beriman dan bertakwa dan bermoral. F. Rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. 2. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. 3. Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. 4. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. 5. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. 6. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup dan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.